Alhamdulillahil malikil qadir, al-ghani 'anil syariki wal wazir, al-muqaddasi 'anid diddi wan niddi wasyabihi wan nadhir, wa huwa 'ala ma yasha'u qadir. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul 'aliyyul kabir. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul nabiyyul karim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil masir. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Saudaraku sidang Jumat rahimakumullah, setelah mengucapkan syukur alhamdulillah dan salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mari kita perhatikan beberapa ayat. Ayat ini menarik untuk kita renungkan, saudara-saudaraku. Misalnya ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qad nara taqalluba wajhika fis samaa'i falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Kami melihat wajahmu Muhammad sering menengadahkan ke langit, maka akan kami palingkan engkau ke kiblat yang engkau senangi. Ayat ini menunjukkan, saudaraku, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat berkeinginan agar kiblat sholat yang ketika itu awalnya menghadap Masjidil Aqsa diputer ke Masjidil Haram. Di mana kita tahu Masjidil Haram adalah tempat kelahiran, Makkah Mukarramah adalah tempat kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau ingin salat yang awalnya ke Masjidil Aqsa diputar ke Masjidil Haram. Ulama mengatakan karena apa? Karena ada rasa cinta kepada tempat kelahiran beliau, yaitu Makkah Mukarramah. Ayat yang kedua, saudaraku, walau anna katabna alaihim an iqtulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilum minhum. Dan sesungguhnya jika seandainya kami perintahkan kepada mereka orang-orang munafik, perintahnya apa? Bunuhlah diri kamu atau keluarlah dari kampung halaman kamu. Niscaya mereka tidak akan melakukannya kecuali sebagian kecil dari mereka. Ayat ini ada isyarat, orang kalau disuruh diusir dari kampung halamannya, pasti terasa sakit dan tidak mau. Kenapa? Ada rasa cinta kepada tanah airnya. Walaupun ini orang munafik, dia diusir, pasti enggan. Ngapain saya diusir? Ini tempat tanah kelahiran saya. Ini di sini saya minum airnya. Pasti enggan. Karena apa? Ada rasa cinta kepada kelahirannya. Ada ayat yang lain, saudaraku, wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid din
waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun. Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu pergi semuanya ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam ilmu pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali? Ayat ini mengisyaratkan Allah menganjurkan, memerintahkan agar orang, sebagian kelompok orang pergi dari kampungnya untuk ngaji, belajar ilmu agama. Tapi tidak suruh pergi selamanya. Waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim, agar mereka kembali ke kampung halamannya. Untuk apa? Ngasih peringatan. Ada ayat yang lain, saudaraku, ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam berdoa, Rabbi j'al hadza baladan amina, ya Allah, jadikanlah negeri kami ini negeri yang aman, yang sejahtera. Tidak mungkin kalau dia tidak punya rasa cinta kepada tanah air mendoakan negaranya. Dari keempat ayat ini ada isyarat, saudara-saudaraku. Misalnya dalam tafsir Al-Wadih, beliau mengatakan anna hubbal watan minal iman. Ini isyarat-isyarat bahwasanya orang diusir dari kampungnya enggan. Bahwasanya Nabi Muhammad senang kalau kiblatnya itu ke Mekah, ke Masjidil Haram. Bahwasanya Allah perintahkan orang kalau pergi menuntut ilmu agar kembali ke kampungnya. Itu ada isyarat anna hubbal watan minal iman, bahwa cinta tanah air itu sebagian daripada iman. Ada sebuah riwayat, saudaraku, an Anasin anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza qadima min safarin fanadhara ila juduratil Madinah awda'ana qatahu wa in kana ala dabatin harrakaha min hubbiha. Rasulullah kalau pulang dari bepergian kemudian balik ke kota Madinah, beliau bergegas, ontanya semeloncat-loncat kegirangan. Karena apa? Min hubbiha, karena cinta kepada Madinatul Munawwarah, karena cinta kepada tempat beliau tinggal. Saudara-saudaraku, ini dalil-dalil kenapa kita harus cinta kepada tanah air kita. Karena isyarat-isyarat dalam Al-Quran maupun hadis. Sampai-sampai ada sebuah riwayat dari Umar ibnul Khattab. Sebuah athar. Umar ibnul Khattab pernah mengatakan, saudaraku, laula hubbal watan la kharaba baladus su'. Seandainya orang itu tidak ada rasa cinta kepada tanah airnya, maka negaranya akan hancur. Kerajaannya akan hancur. Fabihubbil autani umiratil buldan. Dan dengan rasa cinta tanah air itu, negara akan maju, negara akan makmur. Kenapa? Dia akan berpikir untuk kemaslahatan bangsa. Maka ini ulama-ulama mengatakan hubbul watan minal iman. Cinta tanah air itu ada isyarat-isyarat di dalam Al-Quran sebagai tanda orang itu punya iman. Saudara-saudaraku, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana kita membuktikan bahwa kita ini cinta kepada tanah air kita. Apa amalan-amalan yang harus kita lakukan sebagai bukti bahwa kita ini cinta kepada tanah air yang tadi isyaratnya jelas. Jadi jangan dikatakan cinta tanah air itu tidak ada dalil. Ulama-ulama dulu sudah mengatakan itu. Bahkan dalam hadis tadi kalau kita buka Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari, beliau juga mengatakan anna hubbal watan hadzal hadis isyaratun anna
hubbal watan minal iman. Hadis ini mengisyaratkan bahwasanya cinta tanah air itu adalah sebagian daripada iman. Saudaraku, untuk mengisi, membuktikan bahwa kita ini cinta kepada tanah air kita, saya mengutip sebuah hadis. Hadis ini disampaikan oleh seorang sahabat yang dulunya orang Yahudi, namanya Abdullah bin Salam. Ini relevan untuk kita praktekkan di negara kita karena ini disampaikan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau pertama kali sampai di kota Madinah, hijrah pertama nyampe di kota Madinah, beliau sambutannya sangat pendek dan ini menurut saya sangat cocok agar kita ini membuktikan bahwa kita cinta kepada tanah air kita. Kenapa? Agar ini akan menimbulkan kesejahteraan. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya ayyuhan nas, wahai manusia. Rasul menyebut manusia, tidak ayyuhal mu'minun, wahai orang beriman. Karena ketika itu yang tinggal di Madinah tidak hanya orang Islam, ada orang Yahudi, ada orang Nasrani, ada orang yang gak beriman, Majusi mungkin juga ada. Sehingga disebut ayyuhan nas. Ini sambutan perdana, pidato perdana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai di kota Madinah. Ayyuhan nas, wahai manusia, at'imut ta'am, berikan makan. Apa artinya? Ibadah sosial. Pikirin kanan kirinya. Kalau ada saudaranya susah, pikirin. Jangan egois. Jangan hanya karena ini rezeki saya sendiri, nggak mikirin orang lain. Ini hidup bermasyarakat, mikirin orang lain. Berbangsa dan bertanah air itu begitu, mikirin orang lain, bukan dirinya sendiri atau kelompoknya sendiri, bukan. Kalau ada orang sebangsa, setanah air di sana kekurangan, kemiskinan, at'imut ta'am. Karena redaksinya ayyuhan nas. Kemudian yang kedua apa? Wa afsus salam. Sebarkan perdamaian. Kita tahu Madinah tidak hanya orang Islam. Indonesia tidak hanya orang Islam. Banyak agama, banyak yang menganut agama-agama lain. Tapi Rasul mengatakan afsus salam. Tebarkan salam, perdamaian, damailah. Negara akan maju kalau orang sama sesama sebangsa setanah air memikirkan saudaranya dan mau menyebarkan perdamaian. Kalau hanya mau egois sukunya atau agamanya, negaranya akan khoruba. Kata Umar, akan hancur. Kenapa? Dia mikirin dirinya sendiri, mikirin kelompoknya sendiri, tidak memikirin bangsanya. Dan yang ketiga, wasilul arham, sambung silaturahim. Jangan ada perpecahan, jangan ada pertikaian, jangan ada permusuhan. Negara akan hancur, tidak akan bisa membangun, tidak bisa bangkit kalau rakyatnya berantem terus, bermusuhan terus-terusan, saling olok, saling ejek. Padahal Rasul mengatakan wasilul arham, silaturahim, sambung silaturahim. Dan yang keempat Rasul mengatakan wasallu billaili wan nasu niyam, salatlah malam ketika orang terlelap tidur, kamu salat, mohon kepada Allah. 4 hal ini saudaraku, 3 halnya ibadah sosial, 1-nya ibadah mahdoh kepada Allah. Kalau mau negara maju, pikirkan saudaranya, sebarkan perdamaian, sambung silaturahim. Ini ibadah sosial, ibadah kemasyarakatan semuanya hanya 1, lalu berdoa sebagaimana dicontohkan Nabiullah Ibrahim, Rabbi ja'al hadza baladan amina. Jangan hanya cukup doa, ya Allah jadikan negeri saya aman, damai, tentram, enggak cukup. Tetapi ibadah sosialnya 3, mikirin orang, damai, silaturahim. Nanti negaranya akan yang negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur.
Mudah-mudahan Allah berikan pengampunan kepada kita semuanya. Allah berikan rahmat kepada kita semuanya, sehingga bangsa Indonesia diampunin dosanya, dan Allah jadikan negara kita yang negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin.